Shalom brothers and sisters, selamat hari Minggu. Saya harap semuanya masih bersukacita dan semangat dalam beribadah. Sebentar kita akan menyaksikan informasi berikut ini. Bagi brothers and sisters yang ingin memberikan e-giving, bisa melalui QR yang ada di layar atau nomor rekening yang sudah tertera. Sebelum beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul Tuhan untuk beribadah. Biarkan Tuhan kami bisa memuji dan menyembah-Mu lebih lagi dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pujian kami hanya berfokus kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang. Bapa-Ku menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Bapa-Ku datang.
Oke, shalom sekali lagi saudara, termasuk saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun sudah berada. Saya mengucapkan shalom, kita semua diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Hari ini saya tergerak untuk menyampaikan sebuah khotbah dan mungkin sampai 8-9 minggu ke depan, ini khotbah seri lagi. Sebetulnya saya siapnya sudah lama, tapi nggak tahu beberapa hari kemarin saya doa tentang khotbah hari ini, Tuhan ingatkan saya akan ini. Jadi ini hutang saya yang sudah lama, yang sudah saya siapkan lama, tapi belum pernah saya khotbahkan di Hope Church. So, saudara stay tune, ikuti khotbah ini. Sebelum saya juga sudah siapkan tema hidup berkelimpahan gitu ya. Beberapa minggu terakhir kalau saudara ingat, baik di ibadah raya maupun di fuel, saya selalu ngomong Tuhan mau kita hidup berkelimpahan, betul? Tapi saya pikir ada bagusnya sebelum saya masuk ke khotbah itu, saya menyampaikan serial ini dulu supaya kita semua nangkep. Khotbah itu adalah ucapan bahagia dalam kitab Matius 5 ayat 1-12. Nah, kalau kita tahu ini adalah salah satu khotbah awal Tuhan Yesus waktu dia mulai pelayanan di muka bumi. Dan setiap kali saya baca kembali, saya pelajari kembali, Tuhan ingatkan lagi. Nah, bicara tentang khotbah ucapan bahagia ini adalah konstitusi kerajaan Allah, konstitusi kerajaan sorga. Jadi kita mesti ngerti, benar-benar mesti ngerti. Oleh karena itu, saya nggak akan bosan-bosan ngomong ini terus, karena ini salah satu khotbah yang paling penting. Jadi waktu Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang ucapan bahagia ini, sebetulnya Tuhan Yesus sedang menyampaikan konstitusi atau undang-undang dasarnya kerajaan sorga. Nah, supaya saudara semakin nangkep maksudnya apa sih kok. Nah, saya seperti saudara ketahui, saya Cilenia pernah tinggal di Amerika, terus kita berdua memang suka traveling. Nah, contoh waktu di Amerika, pemerintah Amerika membuka kesempatan buat orang-orang asing untuk jadi warga negaranya. Nah, salah satu prasyaratnya adalah orang-orang asing itu diberi kesempatan untuk belajar konstitusi Amerika dan sejarahnya. Dikasih waktu untuk belajar, nah nanti ada satu waktu mereka buka kesempatan untuk ujian. Nah, waktu diadakan ujian, ya harus belajar kan ya, namanya juga mau ujian. Nah, orang harus lulus dulu supaya bisa akhirnya menyandang jadi US citizen gitu. Ternyata ini juga berlaku di seluruh dunia. Waktu saya ketemu orang Indonesia yang ada di Belanda, ceritanya mirip. Jadi pemerintah Belanda, pemerintah kerajaan Belanda itu memberikan kesempatan kepada orang asing untuk jadi warga negara Belanda. Dan salah satu persyaratannya itu, jadi mereka harus belajar sejarah Belanda, belajar konstitusi atau undang-undang dasar Belanda, dan akhirnya ada ujiannya dan mereka kalau lulus baru boleh jadi the Netherlands citizen. Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata sama. Jadi pemerintah Indonesia juga membuka kesempatan orang asing untuk jadi warga negara Indonesia. Salah satu persyaratannya adalah orang asing itu harus belajar sejarah Indonesia, sejarah kemerdekaan, dan Undang-Undang Dasar 45, konstitusinya Indonesia. Kalau udah dikasih kesempatan belajar, dites, nah kalau ujiannya lulus nanti baru boleh menyandang warga negara Indonesia, WNI. Nah, dengan perumpamaan-perumpamaan seperti tadi, pelajaran ini jadi semakin hidup
Karena ternyata ucapan bahagia dalam Matius 5 ayat 1-12 saya katakan tadi ini bicara tentang konstitusi kerajaan sorga. Tuhan memberikan kepada kita, ini loh konstitusi kerajaan sorga. Kamu harus ngerti, kamu harus tahu, kamu harus pelajari, dan kamu harus mengaplikasikan dalam hidup. Karena kalau kamu nggak lulus atau belum lulus, kamu belum bisa jadi warga negara sorga. Wah. Jadi penting nggak saudara khotbah ini? Penting. Makanya kita harus belajar, karena ini adalah yang Tuhan mau kita menerapkan dalam hidup kita, supaya kita ngerti konstitusi kerajaan sorga atau konstitusi kerajaan Allah, sehingga nanti kalau Tuhan perhatikan hidup kita, Tuhan ngetes, wah udah lulus nih, udah pantas jadi warga negara kerajaan sorga. Saudara mau jadi warga negara kerajaan sorga? Yes. Oke, kita sama-sama belajar. Saya akan berusaha nggak terlalu lama, karena ini serial yang panjang. Berbahagialah dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Perjanjian Baru menggunakan kata makarios. Ternyata bahasa atau kata-kata makarios dalam bahasa Yunani diterjemahkan dalam bahasa Inggris nggak cuman berbahagialah, tetapi menggunakan kata blessed, diberkatilah, fortunate, beruntunglah, atau happy. Nah, LAI menggunakan kata yang terakhir, happy, berbahagialah. Nah, kalau ada terjemahan lain menggunakan diberkatilah, nggak salah juga, karena makarios artinya itu. Terjemahan lain menggunakan kata beruntunglah, nggak salah juga, karena memang artinya itu ya. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Ini poin yang pertama. Matius 5 ayat 3, di sini kita bisa baca dalam bahasa Indonesia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, ini kan kontradiksi ya, saya berapa kali ngomong hidup berkelimpahan. Makanya saya pikir ada bagusnya saya memulai dengan serial ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Loh, kok katanya harus berkelimpahan? Kok ini miskin sih? Gimana gitu kan ya? Saya nggak tahu sudah bertanya-tanya atau tidak. Tapi sebelum saudara bertanya-tanya, ya mendingan kita belajar sama-sama. Jadi konstitusi kerajaan sorga yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, background dari konstitusi kerajaan Allah, background dari khotbah ucapan bahagia adalah Tuhan begitu peduli dengan kaum outcast, peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan. Makanya waktu Tuhan memulai pelayanan di muka bumi, salah satu yang menjadi fokusnya adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang yang sakit, orang yang disisihkan oleh dunia. Nah, beberapa ahli teologi mengatakan karena dasar itulah timbul khotbah ini. Tapi saya lebih suka mengatakan Tuhan menyampaikan ini karena memang ini adalah konstitusi kerajaan Allah yang kita semua harus belajar, bukan cuma orang-orang terpinggirkan, tapi kita orang-orang yang punya kehidupan yang mapan pun kita mesti ngerti dong nilai-nilainya. Yang setuju katakan yes. Nah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Kebiasaan saya ajak saudara untuk lihat terjemahan-terjemahan lainnya. Dalam English Standard Version menggunakan kata yang saya harap lebih membuka paradigma kita. Kalau bahasa Indonesianya berbahagialah orang yang miskin. Nah, kalau ngomong miskin, bayangan kita apa? Nggak punya duit, bener gak? Kere, gitu kan? Bener gak? Nggak punya duit, kere, nggak bisa makan enak, nggak bisa makan steak. Bayangan kita tentang orang miskin gitu. Nah, tapi masuk ke terjemahan English Standard Version, saya berharap saudara semakin terbuka. Oh, ternyata ngomong miskin is not talking about that gitu ya. Not talking about money, not talking about financial. Tapi di sini lebih jelas English Standard Version menggunakan kata blessed are the poor in spirit.
for theirs is the kingdom of heaven. Nah, di sini saya ngajak saudara mulai melihat arti miskin dalam terjemahan LAI itu apa. Ternyata English Standard Version menggunakan kata poor in spirit, miskin dalam roh. Jadi buat saudara-saudara yang kaget bacanya kan tadi kan, berbagai orang yang miskin. Oh, gue nggak suka miskin, nggak suka miskin. Kalau nggak suka miskin, ayatnya not applicable buat gue, gitu kan? Ternyata maksudnya miskin bukannya nggak punya duit. The poor in spirit. New Living Translation (NLT) saya pikir lebih jelas lagi. Karena gini, God bless those who are poor and realize their need for Him. Berbahagialah orang yang miskin dan menyadari bahwa mereka butuh Tuhan. Saya sungguh berharap, walaupun saya belum mulai khotbah, kita baca 3 versi yang berbeda ini aja, saya sungguh berharap kita sudah mulai ngerti. Seenggaknya ada bayangan lah. Maksudnya kata-kata miskin itu apa? Yang sudah mulai dapat bayangan katakan yes. Jadi kata-kata miskin di sini not talking about money, lack of money atau kekurangan segalanya. Tapi ternyata kalau English Standard Version menggunakan kata poor in spirit, miskin dalam roh. Terus New Living Translation menggunakan kata orang yang miskin dan menyadari bahwa mereka butuh Tuhan. Oke, saya harap saudara mulai nangkep. Nah, supaya kita belajar lebih dalam lagi, saya tergerak untuk kita menyoroti kata-kata miskin dan lawan kata miskin atau kaya itu ya. Kalau kita lihat dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada sebuah kesan Tuhan Yesus nggak suka sama orang kaya. Benar nggak saudara? Saudara yang baca Alkitab menangkap itu nggak? Ada sebuah kesan Tuhan Yesus nggak suka sama orang kaya. Betul nggak sih? Nah, nanti kita akan sama-sama lihat kesimpulannya. Matius 19 ayat 23-24, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali seorang kaya masuk ke dalam surga, dalam kerajaan surga. Tapi aneh, kalau Tuhan Yesus bilang sukar sekali orang kaya masuk dalam kerajaan surga, tapi aneh banyak orang Kristen berdoa minta kaya. Nah kan ini kontradiksi kan? Benar gak? Kita orang Kristen suka berdoa, Tuhan berkati aku. Berkati aku. Dengan kata lain, I want to be rich. I want to be rich. Gitu ada lagunya kan. Aku pengen kaya. Aku udah capek gak punya uang. Aku capek hidup pas-pasan. Aku udah capek kekurangan. Aku pengen kaya raya. Bukan cuman kaya raya, kuaya raya gitu kan ya. Pokoknya ngelihat apa bisa beli gitu ya. Lagi jalan-jalan santai-santai, terus ngelihat, wih ada rumah makan baru nih kayaknya, coba dulu deh gitu ya. Nggak kayak orang yang nggak punya duit, ngelihat, wih ada rumah makan baru deh, udah tutup mata deh. Kita nggak mampu tuh kita nggak mampu, sedih banget sih gitu ya. Nah tapi ajaib, banyak orang Kristen pengen jadi kaya, tapi Tuhan berkata, susah buat orang kaya masuk kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya tahu saudara familiar dengan kata-kata ini. Coba bayangin lubang jarum. Ada yang pernah lihat jarum? Jarum itu udah kecil loh. Lubangnya lebih kecil lagi. Iya enggak? Jarum kecil kan? Lubangnya lebih kecil lagi. Unta gede kecil? Unta gede. Kalau belum pernah lihat unta, di Google deh. Atau ke Taman Safari. Bayangin, seekor unta, bayi unta aja nggak bisa masuk lubang jarum. Bayi unta. Tapi Tuhan Yesus berkata lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum
Daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Wah, sampai murid-murid setelah Tuhan Yesus ngasih pengajaran ini, murid-murid geleng-geleng. Susah banget. It is impossible. Nggak mungkin masuk kerajaan surga. Benar nggak? Nah, tapi dengan penelusuran yang lebih detail, orang mulai belajar terus. Ternyata ahli-ahli Alkitab menemukan bahwa lubang jarum di sini maksudnya bukan lubang jarum itu, bukan lubang jarum jahit, bukan. Nah, kita tahu di Yerusalem itu dikelilingi tembok. Yerusalem dikelilingi tembok. Kalau matahari terbenam, tembok kota itu harus ditutup. Gitu ya, ditutup. Karena menghindari orang jahat masuk, perampok dan sebagainya. Nah, tembok kota Yerusalem ada beberapa pintu gerbangnya. Nah, nanti someday kita ke Yerusalem kita lihat. Nah, kalau matahari terbenam, tembok kota Yerusalem ditutup, bukan hanya ditutup, disil, dimeterai, ditutup. Nggak boleh ada yang keluar masuk. Nah, tapi namanya manusia ya, kan bisa aja dia dari luar kota, dia memang tinggal di Yerusalem, atau mungkin dia pendatang, dia dari luar kota, terus setelah matahari terbenam dia baru datang, baru sampai. Terus gimana dong? Apa nginep di luar gitu? Mungkin sebagian besar nginep di luar. Tapi ternyata kota Yerusalem memiliki pintu-pintu kecil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang yang terlambat tadi bisa masuk ke dalam kota lewat pintu-pintu kecil. Nah, pintu-pintu kecil itu sangat kecil, saking kecilnya disebut lubang jarum. Sampai sini sudah masih mengikuti saya? Ini gambarnya. Pintunya itu lebih kecil daripada ukuran manusia, tapi manusia bisa masuk sambil crawling apa ya? Merangkak, sambil merangkak masuk. Jadi buat orang dari luar yang terlambat datang, mungkin mereka berdagang di luar, mungkin mereka berburu, mungkin mereka bercocok tanam jauh di luar sana. Waktu mereka pulang, terlambat. Nah, mereka bisa masuk dengan cara merangkak tadi, merangkak. Nah, kita ngelihat ukuran orang aja lebih besar daripada ukuran pintunya, namanya pintu lubang jarum. Tetapi Tuhan Yesus berkata lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Nah, unta masuknya gimana? Ternyata unta yang mau dimasukin ke lubang jarum itu masih bisa. Caranya gimana? Unta itu kan bawaannya banyak, ya kan? Unta itu bawaannya banyak. Jadi waktu dia mau masuk ke lubang jarum, unta itu harus dilucuti dulu. Unta itu harus dilucuti, semua bawaannya dicopotin semua. Terus unta itu harus dalam posisi menunduk. Menunduk, kenapa? Karena kalau dia berdiri ya nggak mungkin cukup. Dia nunduk, kepalanya ditarik sama orang-orang, terus dari belakang dia didorong. Nah, masuk deh. Walaupun ini memerlukan upaya yang luar biasa. Tapi unta itu bisa masuk lubang jarum, asal saya akan kasih pelajarannya 2 aja deh. Asal nomor 1, dia bersedia dilucuti semuanya. Semua yang dia bawa mestinya harus dilucuti supaya dia bisa masuk ke lubang jarum. Nomor 2, dia harus mau merendahkan diri. 2 hal ini sudah nangkep? Kenapa Tuhan Yesus bilang susah buat orang kaya masuk kerajaan sorga, lebih mudah seekor unta masuk. Kenapa? Karena waktu unta pengen masuk ke kota Yerusalem lewat pintu lubang jarum, 2 hal itu dia mau lakukan. Nomor 1, melucuti diri, dan 2, merendahkan hati. Kenapa orang kaya susah masuk kerajaan surga? Karena orang kaya susah melakukan 2 hal ini. Orang kaya itu susah melucuti diri.
Kenapa Tuhan kasih perumpamaan ini? Karena sebelum perumpamaan ini ada seorang muda yang kaya. Dan dia berkata kepada Tuhan, "Guru, aku sudah melakukan semua hukum Taurat." Wah, hebat banget. Gimana supaya aku bisa sempurna? Wah, hebat. Hebat orang muda ini. Terus Tuhan bilang, "Kamu mau sempurna?" "Iya." "Jual seluruh hartamu, bagi-bagikan ke orang miskin, ikut aku." Saudara tahu ceritanya kan ya? Dan orang muda yang kaya ini tidak mau melakukannya. Kenapa? Proses pelucutan dirinya tuh dia nggak mau. Jadi saya mau katakan, Tuhan tidak benci orang kaya, tapi Tuhan ngerti orang kalau udah kaya susah melucuti diri. Kenapa? Lu nggak tahu susahnya gue cari duit. Lu nggak tahu usaha gue nih, gue jungkir balik nih, gue tiarap supaya jadi kaya. Masa sekarang diminta yang bener aja, kan? Itu kan kata-kata familiar. Kalau ada orang pengen minta tolong sama orang yang kelihatannya lebih kaya, orang kaya akan dengan ngomong, "Lu nggak tahu gue jadi begini gimana caranya? Kerja yang keras, tau nggak? Kerja sungguh-sungguh." Enak aja lu minta-minta, gitu kan? Jadi sekali lagi, kenapa Tuhan berkata susah orang kaya masuk kerajaan surga? Karena nomor satu, proses pelucutan dirinya dia nggak lulus. Orang kaya itu susah melucuti diri. Kalau dikotbahin persembahan aja, udah gatel, pantatnya gatel, goyang-goyang. Kok ngomongnya persembahan lagi. Beda sama orang yang nggak punya duit. Kalau orang nggak punya duit, dengar khotbah persembahan, dia nggak pusing. Kenapa? Gue nggak punya duit, apa yang gue persembahkan? Kurang lebih gitu. Makanya kenapa orang kaya susah masuk kerajaan surga? Ya tadi proses melucuti dirinya dia nggak lulus gitu kan. Saya bersyukur saudara setia dalam mengembalikan persepuluhan, dan saya berdoa Tuhan memberkati saudara. Tapi kalau saya ngobrol sama beberapa teman gembala itu curhat sama saya, "Wah, Pak Nathan, kalau menggembalakan anak-anak muda mah enak." Kenapa? Anak-anak muda gaji 10 juta, persepuluhan 1 juta masih enteng. Gaji 20 juta, persepuluhan 2 juta masih enteng. Tapi kalau jemaatnya sudah miliuner, bilioner, dapat tender, dapat kontrak 2 triliun, mikir dia perpuluhannya berapa 2 triliun? Mungkin orangnya juga bingung. Jadi persepuluhannya segini. Nah, jadi waktu saya diceritain, oh enggak, saya tidak mau mengaminkan kata-kata itu. Saya berdoa di Hope Church, dapat 10 juta perpuluhan 1 juta, dapat 20 juta persepuluhan 2 juta, dapat 1 miliar persepuluhan 100 juta. Saudara-saudara akan tetap setia mengembalikan persepuluhan. Karena kita nggak mau menjadi orang-orang yang attach dengan kekayaan kita. Nah, nomor satu, kenapa unta lebih gampang masuk kerajaan surga? Karena unta mau dilucuti. Bukan kerajaan surga, masuk ke pintu lubang jarum. Karena unta mau atau rela dilucuti. Nomor dua, unta rela merendahkan diri. Kakinya ditekuk. Jadi saudara bayangin tuh, unta kan jalan pakai kaki, bukan jalan pakai dengkul. Nah, dia kakinya ditekuk, kepalanya ditarik dari dalam, pantatnya didorong dari luar. Ini dengkulnya luka-luka dong, kebayang nggak saudara? Rendah hati itu sakit, bener serius, saya juga ngalamin. Rendah hati itu sakit. Tapi demi bisa masuk ke kota Yerusalem, unta harus melakukan proses itu. Nah, kenapa orang kaya susah masuk kerajaan sorga? Nomor satu, orang kaya susah melucuti dirinya. Nomor dua, orang kaya punya kecenderungan susah merendahkan hati.
Orang kaya tidak dilayani dengan baik aja, saya sering dengar kata-kata itu, lu nggak tahu siapa gua? Ya nggak tahu Pak, nggak tahu Bu, siapa gitu kan? Kita polos aja nanya, emang siapa gitu. Orang kalau udah punya duit, masuk hotel tidak dilayani dengan baik, lu nggak tahu siapa gua beli nih hotel. Waduh, keren banget. Gua beli nih hotel dan langkah pertama yang gua lakukan setelah gua beli hotel, lu gua pecat. Wah, orang kaya hebat banget, tanda kutip hebat. Nah, bicara merendahkan hati itu sakit. Unta itu harus nekuk kakinya, jalan kan pakai kaki. Terus harus jalan pakai dengkul, bukan jalan loh. Kepalanya ditarik dari dalam, pantatnya didorong dari luar. Sakit. Tapi unta, ya namanya unta, nurut aja. Jadi dua hal ini, saya berani mengatakan Tuhan tidak membenci orang kaya, tapi ada sifat-sifat orang kaya yang Tuhan tidak suka. Nah ini singkat aja, saya harap saudara nangkep. Dua sikap atau dua sifat orang kaya yang Tuhan tidak suka adalah orang kaya nggak suka dilucuti. Dan nomor dua, orang kaya susah rendah hati. Susah. Semakin kaya seseorang, standar rendah hatinya tuh makin naik. Kalau orang nggak punya apa-apa, rendah hatinya tuh kayaknya nilai 0. Ya gue nggak punya apa-apa, gue dibully juga nggak, ya memang keadaannya gue begini. Tapi mulai dia punya mobil, mulai dia punya mobil yang lebih bagus lagi, mulai punya income yang bagus, rendah hati nggak? Masih rendah hati, tapi rendah hatinya bukan di level 0 lagi, rendah hatinya udah naik ke level 4. Jadi kalau dia diperlakukan di bawah level nomor 4, dia tersinggung. Itu orang kaya. Saya harap saudara nangkep maksud saya. Apalagi kalau jadi miliuner. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya atau jatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Fuel minggu lalu, terakhir, Fuel edisi terakhir, saya sharing. Jadi orang jangan pengen cepat kaya. Bahaya. Nah ini ayatnya. Karena akar segala kejahatan, root of every evil is the love of money. Nah orang-orang suka salah baca ayat ini. Akar dari segala masalah itu bukan uang, tapi cinta uang. Jadi there is nothing wrong with money, nggak ada salahnya dengan uang. Tapi kalau udah cinta uang itu yang jadi salah. Saya nggak cinta uang, saya butuh uang. Saya akan menjadi orang munafik kalau bilang, oh, pastor nggak butuh uang ya? Oh, saya butuh uang, tapi saya nggak cinta uang. Saya cinta istri, cinta anak-anak, itu kan beda kan? Jadi kalau cinta istri, cinta anak-anak, uang saya gunakan untuk menyenangkan mereka. Tapi kalau orang cinta uang, istri dan anak-anak dimanfaatkan untuk dapat uang. Wah itu mengerikan dong. Ngerti ya bedanya ya? Itu dia, saya harap saudara nangkap. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang yang cinta uang itu banting tulang buat mendapatkan uang. Kenapa? Karena dia mau berkorban dengan yang, kan kita udah sering ngomong ya, orang kalau cinta seseorang, dia akan berkorban untuk orang yang dia cintai. Nah waktu orang jatuh cinta sama uang, hidupnya jadi tidak ada artinya lagi. Kenapa? Karena dia cinta banget sama uang. Makanya ada istilah banting tulang untuk mendapatkan uang. Dia mengorbankan hidupnya untuk dapat uang. Dan seringkali yang dibanting bukan cuma tulang aja. Semuanya dibanting-banting. Istrinya dibanting, anak-anaknya dibanting. Maksudnya apa? Hubungan dengan keluarga jadi tidak terlalu penting. Papa kok pergi terus? Cari uang atau enggak?
Anaknya nanya, papa kok pergi terus? Cari uang tau nggak? Jadi hubungan suami istri, hubungan orang tua anak dikorbankan untuk demi cinta uang. Uang itu betul kita butuh, tapi uang itu bukan segalanya gitu loh. Yang setuju kata yes. 2 ayat ini kita mau fokus. Ini sebagai bukti Tuhan tidak benci orang kaya, tapi sifat-sifatnya itu loh yang harus diubah. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka, 1, jangan tinggi hati. Tinggi hati tahu nggak? Bahasa sederhananya apa? Sombong, songong, sotoy. S3 tuh. Orang kalau udah berasa lebih kaya dari yang lain, dia menyandang gelar S3 tapi bukan doktor, tapi sombong, songong, sotoy. Orang kaya tuh udah berasa paling hebat, ngomong yang bukan bidangnya dia juga berani. Saya sampai geleng-geleng, lu gara-gara punya duit aja berani ngomong yang lu nggak ngerti gitu ya. Aneh. Itu kah orang kalau udah berasa kaya tuh dapat gelar S3, sombong, songong, sotoy. Songong tuh kan keras kepala. Orang kalau udah kaya dikasih tahu susah. Kenapa? Dia udah berasa hebat. Jadi dikasih tahu, Pak, Bu, jangan gitu. Lu tahu apa sih lo? Masih naik sepeda aja ngasih tahu gue yang naik helikopter. Kurang lebih gitu ya. Ini mungkin saudara pikir, masa sih kok ada orang gitu? Ada, saya tahu ada. Jadi nomor 1, kalaupun nanti Tuhan bikin kita kaya raya, nomor 1, pesan firman Tuhan, jangan tinggi hati. Nggak apa-apa jadi kaya, nggak apa-apa. Liburan, hotelnya, hotel berbintang 5 gitu kan, bukan bintang Kejora. Nggak apa-apa dong, hidup juga harus dinikmatin. Tapi jangan tinggi hati, jangan sombong lah. Enjoy aja gitu kan. Jangan sombong. Ngapain sih sombong? Terus nomor 2 yang di-highlight oleh Rasul Paulus adalah jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Orang kalau udah kaya kan itu kan, kenapa dia susah dilucuti? Karena dia berharap banget sama kekayaannya. Kenapa orang kalau udah semakin kaya, katanya orang semakin kaya tuh semakin pelit. Tapi saya yakin nggak semuanya begitu. Ada orang yang makin kaya makin generous, makin murah hati, ada juga gitu ya. Contohnya Cilina gitu ya, tambah baik dia kalau tambah kaya. Sudah minta apa lama dia, tuh kan. Kenapa orang kaya itu jadi semakin pelit? Karena dia semakin rely on, semakin depend, semakin berharap sama kekayaannya. Dia pikir dengan kekayaan hidup akan jadi lebih gampang. Gitu kan? Nah, Rasul Paulus pesan kepada Timotius, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Jadi kekayaan itu nggak menentu, nggak pasti. Berharaplah pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi berharapnya sama Tuhan terus, jangan sama kekayaan. Kenapa? Waktu kita berharap sama Tuhan, Tuhan bisa memberikan kepada kita kenikmatan. Ngomongnya gitu kan? Kenikmatan. Lewat kekayaan Tuhan yang melimpah, Tuhan bisa membuat kita juga menikmati hidup ini. Ya saudara tahu hidup saya dan keluarga lah. Kita bisa menikmati hal-hal yang wah luar biasa gitu ya. Bisa makan enak, bisa jalan-jalan kemana-mana, enjoy, menikmati. Dan kita tidak berharap sama kekayaan. Tuhan yang memberikan segalanya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, generous, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi orang kaya memang punya tendensi semakin kaya semakin
pelit. Tapi Rasul Paulus pesan kepada Timotius, kasih tahu tuh orang-orang kaya, jangan terikat dengan kekayaan, jangan sombong. Terus nomor 3, jadilah orang yang generous, suka berbuat baik. Karena Tuhan membuat kita kaya, karena Tuhan mau kita jadi berkat buat orang lain. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, when God give us prosperity, janganlah kita membangun tembok yang lebih besar, tapi mestinya kita membuka meja makan yang lebih luas. Itu kan tagline-nya gitu. Maksudnya apa sih? Kalau kita semakin diberkati Tuhan, mestinya semakin banyak orang yang menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Bukan sebaliknya, kalau Tuhan memberkati kita, kita bangun tembok yang lebih tinggi, maksudnya apa? Kita makin jauh dari orang-orang. Tambah lama tambah kesepian. Tapi kalau kita menjadi generous, orang-orang semakin menikmati berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Berkat itu kan dari Tuhan ya. Kalau Tuhan bisa mempercayakan kepada kita pekerjaan yang baik, bisnis yang baik, itu semua dari Tuhan. Dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Makanya itu salah satu alasan saya, Cilina, kadang-kadang ajak makan banyak orang. Belum sampai 5.000 orang sih. Tapi kita mau jadi berkat buat orang. Jadi Tuhan ngelihat, oh kamu diberkati, neraktir orang ya. Bagus juga kalau makin banyak berkatnya. Gitu kan, logikanya gitu. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi waktu kita berbuat baik, kita sedang mengumpulkan harta yang baik bagi diri kita di waktu yang datang. Hidup ini adalah sebuah investasi. Itu kan kom hari Kamis kemarin. Hidup ini adalah sebuah investasi. Jadi waktu ada kesempatan kita berbuat baik, sebetulnya kita sedang investasi dalam masa depan, untuk masa depan dan untuk kekekalan. Jadi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saya mau katakan, sama sekali Tuhan tidak membenci orang kaya. English Standard Version menggunakan kata poor in spirit. New Living Translation menggunakan kata poor and realize their need for Him. Orang yang sadar bahwa mereka butuh Tuhan. Nah, untuk menutup khotbah hari ini, ternyata miskin dalam bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru ada 3 kata. Penikros, penes, tokos. Penikros artinya tidak punya harta. Tidak punya harta. Wah, ini bener miskin kalau nggak punya harta. Bener nggak? Kasian loh, dia nggak punya aset, nggak punya apa-apa. Waduh, nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Bahasa Yunaninya penikros. Penes, pas-pasan. Nah, kalau saudara tahu penes, bahasa Inggris dipakai menjadi sebuah nama mata uang yang terkecil, namanya penny, ya kan? This is only what I have. Penny. Wah, hidupnya pas-pasan. Penny, nggak tahu penny bisa buat beli apa. Buat naik bus doang kali ya, penny. Jadi orang yang disebut penes itu yang pas-pasan. Semuanya serba terbatas. Dapat hari ini, habis hari ini. Itulah pas-pasan. Tapi Matius 5 ayat 3 tadi ternyata tidak menggunakan kata penikros atau penes. Jadi sekali lagi saya berani katakan sama sekali nggak ngomong soal uang loh. Jadi kata miskin yang dipakai dalam Matius 5 ayat 3 adalah ptokos. Ptokos artinya adalah tidak berdaya, merasa butuh, dan memiliki perasaan ketergantungan.
Saya harap saudara nangkep maksudnya. Jadi Matius 5 ayat 3 menemukan kata petokos. Berbahagialah orang yang petokos. Berbahagialah orang yang merasa kurang. Berbahagialah orang yang perlu terus bergantung sama Tuhan. Jadi petokos artinya tidak berdaya. Karena dia merasa tidak berdaya, dia sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Jadi waktu Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin, Tuhan pengen kita punya mindset yang tidak sombong, yang tidak tinggi hati, yang tidak songong sotoy dan apa tadi? Sombong. Tapi Tuhan mau, waktu Tuhan berkata berbahagialah orang yang miskin, kita pengen punya sikap hati seperti orang miskin. Orang miskin kan merasa gak berdaya kan. Orang miskin merasa, aduh kalau bukan Tuhan aku gak bisa apa-apa. Semua hartaku ini bukan punya aku, ini cuma titipan Tuhan. Nah gitu kan, keren kan? Jadi ngomong tentang mindset, saya jadi teringat ada 2 jemaat di kitab Wahyu di mana Tuhan menegur mereka. Tapi ada satu yang tegur, ada satu dihibur. Smyrna itu adalah sebuah kota yang miskin. Smyrna itu kota yang miskin. Kalau saudara datang ke Smyrna sekarang itu banyak gelandangan dari Suriah. Jadi kalau kita ke Smyrna, kotanya nggak enak. Padahal Smyrna salah satu kota terbesar di Turki. Miskin, dari dulu juga miskin. Tapi kalau kita baca ayatnya, Tuhan mengatakan, kamu kaya, kamu kaya. Nah sebaliknya di kota Laodikia itu kota yang kaya. Kota yang kaya. Dan mereka dengan bangga berkata, we are rich. Tapi Tuhan menegur jemaat di Laodikia berkata, kamu miskin. Nah itu kan kalau ngomong harta. Jadi harus ada sebuah pengertian nih. Di mata Tuhan miskin dan kaya itu beda dengan di mata manusia miskin dan kaya. Nah kita harus punya mindset yang benar. Walaupun kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah, Tuhan tetap mau kita menjadi orang yang tetap butuh Tuhan. Jangan sok tahu, jangan maunya berdiri sendiri gitu ya. Arti kata tokos yang berikutnya adalah nothing, rendah hati, mau dibentuk, mau diajar, mau belajar, mau berusaha. Ini udah sering saya ngomong, Christian itu bisa diterjemahkan Christ, terus belakangnya kan I-A-N. Christ, I am nothing. Ini bicara kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jadi orang yang merasa tidak bisa apa-apa, terus mau belajar, terus mau dibentuk, terus mau belajar. Aku mau belajar terus. Aku mau belajar terus. Aku mau belajar terus. Kenapa? Karena aku nggak ngerti apa-apa gitu kan ya. Nah beberapa bulan lalu saya pernah sharing sama saudara. Kita ini ada di masa yang aneh. Masa yang aneh. Ya. Di masa sekarang orang yang nggak ngerti apa-apa berani ngomong, berani cuap-cuap di mana-mana gitu ya. Tapi di masa sekarang orang yang expert di bidang itu malah menahan diri untuk ngomong. Ini masa yang aneh. Termasuk dalam hal teologi. Orang yang nggak ngerti apa-apa berani ngomong macam-macam. Wah ini gini, ini gini. Saya ngelihat, aduh, gua aja nggak berani lo ngomong begitu. Ya tapi ya sudahlah. Kita mesti terus mau belajar, terus mau belajar, terus mau belajar. Tokos yang berikutnya merasa butuh ketergantungan, jadi sangat bergantung sama Tuhan. Jadi saudara-saudara,
kesimpulannya adalah marilah kita menjadi orang-orang yang terus bergantung sama Tuhan. Karena ayatnya jelas, orang-orang yang bisa memiliki kerajaan sorga, dikatakan berbahagialah orang yang miskin, karena dia akan memiliki kerajaan sorga, adalah orang-orang yang memiliki sikap hati yang terus-menerus merasa tidak berdaya. Oleh karena itu sangat butuh dan sangat memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Dan ini lanjutan khotbah minggu lalu kan. Lewat pengalaman hidup saya, ya sudah pasti dengan baca Alkitab, saya merasa Tuhan kita ini Tuhan yang posesif, obsesif. Kenapa? Kalau udah cinta sama seseorang, dia pengen orang yang dia cintai itu hanya buat dia doang, gak boleh buat orang lain. Gitu kan? Posesif kan? Tapi kurang lebih gitu loh. Posesif, obsesif. Jadi kalau udah cinta sama orang, dikekep terus. Dan saya melihat Tuhan ada gitunya. Makanya semakin saya ngerti, semakin menjawab. Kenapa ya Tuhan gak mau diduain? Termasuk sama kekayaan. Jadi kalau ngomong diduain tuh bukan sama dewa-dewa lain. Kita orang Kristen udah gak punya dewa lain, bener gak? Tapi kita sering membuat dewa-dewa lain. Salah satunya adalah kekayaan. Jadi kita sudah mengesampingkan Tuhan. Kenapa? Kita lebih mengandalkan pekerjaan kita, mengandalkan bisnis kita, mengandalkan kesibukan kita. Kenapa? Wah, ini gue butuh. Terus Tuhan dari sorga nanya, emang lu gak butuh gua? Wah, susah kan jawabnya kan? Susah jawabnya. Ya. Tapi yang pasti, hari ini kita belajar salah satu isi dari konstitusi kerajaan sorga adalah Tuhan pengen kita selalu bergantung sama Tuhan. Yang mau katakan yes. Amin buat firman Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar satu hal. Engkau mau kami menjadi orang-orang yang selalu bergantung sama Tuhan. Karena kami semakin tahu waktu Engkau mengasihi kami, Engkau pengen hanya Engkau yang jadi satu-satunya dalam hidup kami. Enggak ada orang lain, enggak ada dewa lain. Bahkan tidak ada hal-hal yang lain yang bisa mendistract kami dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan dalam hidup ini, Tuhanlah yang menjadi motivasi kami. Ajar kami boleh jatuh cinta sama Tuhan, supaya kami boleh semakin mengerti apa yang jadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Bukan hanya kami yang mendengar, termasuk aku yang menyampaikan, juga terus boleh belajar untuk boleh selalu bergantung sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, dari manapun mereka berada, Engkau juga berkati mereka Tuhan. Biar firman Tuhan yang sudah kami pelajari sama-sama ini, boleh terus mengingatkan kami, supaya kami boleh terus selalu bergantung sama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga diberkati Tuhan, usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan, dan Engkau yang terus menjadi satu-satunya harapan kami. Kami boleh terus bergantung sama Tuhan, enggak sama yang lain. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau berkati sekali lagi setiap anak-anak yang sudah terlibat dalam pelayanan. Apapun yang sudah kami kerjakan buat Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, dan sesudah dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah satu lainnya, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday.
Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya